Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat Album Misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Lawu, berdirilah sebuah rumah tua yang sederhana, seakan-akan terasing dari dunia luar. Rumah itu milik seorang wanita tua bernama Nenek Sari. Ia tinggal bersama cucu satu-satunya, Dinda, seorang gadis remaja berusia 15 tahun yang baru saja pindah dari kota, setelah kedua orang tuanya meninggal tragis dalam kecelakaan mobil. Dinda tidak pernah benar-benar merasa cocok dengan kehidupan di desa itu. Sunyi dan dingin, jauh dari keramaian dan hingar-bingar kota yang selama ini menjadi dunianya. Namun, Nenek Sari adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dinda tak ada pilihan lain, selain menerima kenyataan baru ini dengan berat hati. Di belakang rumah Nenek Sari terdapat kebun yang luas, penuh dengan tanaman dan sayuran. Semuanya tampak biasa, kecuali satu hal yang selalu menggelitik rasa penasaran Dinda, sebuah pohon besar yang tumbuh di ujung kebun, berdiri menjulang dengan cabang-cabang yang menyerupai tangan kurus meraih langit. Batangnya tampak tua dan keriput, seolah pohon itu telah menyaksikan berabad-abad sejarah desa itu berlalu. Tapi yang lebih aneh, Nenek Sari selalu melarang Dinda mendekati pohon itu. Jangan pernah mendekati pohon itu, Dinda. Apalagi menyentuhnya, peringatan itu datang berulang kali dari bibir keriput Nenek Sari, dengan nada yang begitu tegas dan tidak biasa. Malam itu, mereka duduk berhadapan di ruang tamu, suasana hening, hanya suara nyaring jangkrik dari luar yang menemani. Pohon itu bukan pohon biasa. Banyak yang sudah hilang gara-gara mengabaikan larangan. Dinda mengerutkan dahi, merasa peringatan itu berlebihan. Apa yang bisa terjadi, Nek? Ini hanya pohon biasa, jawabnya datar, yang tak mampu menyembunyikan rasa skeptisnya. Bagi Dinda, cerita-cerita mistis seperti itu hanyalah omong kosong. Nenek Sari menatap Dinda dengan sorot mata yang tajam, jauh lebih dingin dari biasanya. Jangan sombong, cucuku. Ada banyak hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Pohon itu adalah tempat bersemayamnya sesuatu yang tak seharusnya kau ganggu. Meski hatinya masih diliputi keraguan, ada sesuatu yang membuat Dinda tidak sepenuhnya nyaman. Setiap kali ia mendekati kebun, hawa di sekitarnya terasa berubah. Ada perasaan aneh, seolah-olah sepasang mata tak kasat mata mengawasinya dari arah pohon itu. Angin yang bertiup dari sana selalu lebih dingin, menggigit kulit, dan bayang-bayang cabang-cabang pohon itu tampak bergerak dengan gerakan yang terlalu halus, terlalu hidup, meskipun tak ada angin yang menggerakkan dedaunannya. Suatu sore, ketika Dinda tak sengaja terlalu dekat dengan pohon itu, jantungnya berdegup kencang. Sebuah suara lirih, seperti bisikan dari dalam tanah, terdengar jelas di telinganya. Langkah kakinya terhenti. Bayang-bayang pohon tampak semakin memanjang, seperti menyambutnya, mengundang untuk mendekat lebih jauh. Sensasi dingin tiba-tiba merambat di punggungnya, dan rasa takut yang tak terjelaskan menelan dirinya seketika. Suatu sore yang kelabu, Dinda memberanikan diri untuk mendekati pohon besar di ujung kebun. Kesempatan itu datang saat Nenek Sari tengah terlelap dalam tidur siangnya. Di hatinya, ia merasa inilah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa semua larangan dan cerita mistis yang sering didengar hanyalah tahayul belaka. Tanpa suara, ia melangkah keluar rumah, menyusuri jalan setapak di kebun yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Semakin dekat ia melangkah menuju pohon itu, semakin berat langkah kakinya. Dinda merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang berusaha menahannya, seakan mengisyaratkan bahaya yang akan ia hadapi. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut yang mulai menghantui pikirannya. Hanya pohon, bisiknya dalam hati. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ketika akhirnya ia sampai di bawah pohon itu, Dinda mendongak, melihat ke atas. Cabang-cabang pohon yang menjulang tinggi tampak jauh lebih menyeramkan dari jarak dekat. Bentuknya mirip dengan tangan-tangan kurus yang siap menjangkau dan merengkuhnya dalam pelukan dingin. Angin dingin berembus dari arah pohon, membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar di telinganya. Jangan mendekati pohon. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan angin,
namun begitu jelas hingga membuat Dinda terlonjak kaget. Ia memutar kepalanya ke segala arah, namun tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Kebun itu kosong, sunyi, hanya pohon dan dirinya. Dengan napas yang mulai tak beraturan, Dinda mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia meraih batang pohon, bertekad untuk menyentuhnya. Mungkin hanya dengan begitu ia bisa membuktikan bahwa cerita Nenek Sari hanyalah dongeng tua. Namun, tepat ketika jarinya hampir menyentuh kulit pohon yang kasar, sesuatu bergerak di sudut matanya. Sebuah bayangan putih melintas dengan cepat, membuat Dinda terkesiap. "Siapa itu?" serunya ketakutan. Namun hanya keheningan yang menjawab, diiringi gemerisik daun yang ditiup angin. Jantungnya berdetak kencang, dan ia merasakan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang salah, namun ia tak bisa bergerak. Kakinya terasa berat seolah tertanam di tanah. Kemudian suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Jangan sentuh." Suaranya dingin dan menusuk, seperti ada seseorang yang berbisik tepat di belakangnya. Dinda merasakan bulu tengkuknya berdiri, dan perlahan, dengan tangan gemetar, ia berbalik. Yang dilihat membuat darahnya membeku. Di sana, tergantung di salah satu cabang pohon, adalah sosok wanita berambut panjang dengan baju putih kumal. Wajahnya tak terlihat jelas, tertutup oleh rambut hitam yang kusut dan basah. Tubuhnya melayang, menggantung tanpa tali, seolah-olah bagian dari pohon itu menyatu dengan keheningan yang mencekam. Dinda ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak begitu keras hingga ia merasa bisa mendengarnya. Wanita itu melayang mendekat, semakin mendekat, hingga hanya beberapa inci dari wajah Dinda. Napasnya dingin dan menusuk, menimbulkan rasa takut yang tak terlukiskan. "Pergi, atau kau akan menyesal." Suara itu terdengar seperti bisikan kematian, dingin dan tajam, menusuk hingga ke dalam tulang. Dinda terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa lemas. Ia mencoba merangkak menjauh, namun bayangan wanita itu terus mendekat, mengikuti setiap gerakannya. Rasa panik melanda, membuat pikirannya kacau. Saat Dinda berusaha berdiri, tiba-tiba terdengar suara lain dari kejauhan. Suara yang lebih akrab dan mendesak. "Dinda, cepat lari dari sana." Itu suara Nenek Sari, terdengar penuh kepanikan. Dinda menoleh dan melihat Nenek Sari berlari ke arahnya, wajahnya pucat ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Dinda bangkit dengan sisa tenaganya dan berlari menuju neneknya, napasnya terengah-engah. Namun, sebelum ia sempat mencapai Nenek Sari, sosok wanita itu menghilang. Lenyap begitu saja di udara, seolah-olah tidak pernah ada. Tapi, Dinda tahu, apa yang dilihatnya bukanlah sekadar bayangan. Sesuatu yang mengerikan bersemayam di sana, di bawah naungan pohon tua yang angker itu. Setelah kejadian itu, pikiran Dinda tak pernah lepas dari sosok wanita yang dilihatnya di bawah pohon besar di ujung kebun. Bayangan wajah tak terlihat itu terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok berambut panjang dan baju putih kumal itu kembali hadir, seolah-olah masih berada di dekatnya, mengintai dalam kegelapan. Malam itu, ketika mereka berdua duduk di ruang tamu dalam keheningan yang terasa lebih dingin dari biasanya, Dinda akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Nek, siapa wanita yang ada di pohon itu? Kenapa dia menyuruhku pergi?" Suaranya terdengar gemetar, namun ia tahu dirinya butuh jawaban. Nenek Sari terdiam sejenak, pandangannya kosong, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Sorot matanya menunduk, seolah-olah cerita yang akan keluar dari bibirnya adalah sesuatu yang ingin ia kubur selamanya. Setelah menarik napas panjang, akhirnya ia berbicara dengan suara rendah. "Itu, kuntilanak yang menghuni desa ini sejak lama. Dia tinggal di pohon itu. Dulu, orang-orang sering melihatnya, tapi sekarang tidak ada yang berani mendekat. Pohon itu adalah tempat peristirahatannya." Dinda merasakan hawa dingin menyusup hingga ke tulang. "Kuntilanak?" bisiknya. "Kenapa dia ada di sana? Apa yang sebenarnya terjadi?" Nenek Sari memejamkan matanya sejenak, seolah berusaha menyusun keberanian untuk menceritakan tragedi kelam yang selama ini disimpannya rapat. "Dulu, sebelum kau lahir, desa ini pernah mengalami kejadian yang tak terlupakan. Seorang wanita muda bernama Ratih dibunuh suaminya sendiri. Suaminya cemburu buta, termakan fitnah Ratih berselingkuh. Dalam kemarahannya, ia mencekik Ratih hingga tewas di bawah pohon itu, lalu menggantung tubuhnya di cabang pohon. Sejak hari itu, arwahnya tak pernah bisa beristirahat dengan tenang."
Dinda membeku mendengar cerita itu, tubuhnya terasa kaku di kursi. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik ketenangan desa ini, tersimpan kisah penuh darah dan dendam yang begitu mencekam. Bayangan sosok yang ia lihat di bawah pohon kini terasa lebih nyata, lebih mengerikan. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal di benaknya, sesuatu yang belum terjawab. Kenapa nenek melarang aku mendekati pohon itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang berani mendekat? Ditanyanya dengan suara parau. Nenek Sari menatap Dinda dengan tatapan serius, sorot matanya penuh peringatan. Mereka yang melanggar pantangan ini hilang, Dinda. Hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi mereka tak pernah kembali. Arwah Ratih, dia tidak tenang. Dia terus mencari tubuh baru untuk ditempati, mencari pelampiasan atas kematian tragisnya. Setiap kali seseorang terlalu dekat dengan pohon itu, dia mencoba untuk mengambil mereka, menjadikannya pengganti bagi dirinya. Dinda tersentak. Mengambil tubuh mereka, igumamnya tak percaya, namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan pohon itu. Wanita yang dilihatnya bukan hanya sekadar hantu, tapi sosok penuh dendam yang mencari mangsa baru. Kini ia mengerti mengapa Nenek Sari begitu takut dan melarangnya mendekati pohon itu. Kengerian yang selama ini tersembunyi di desa itu mulai terbuka di hadapannya, seperti bayangan hitam yang siap menelannya kapan saja. Dinda, jangan pernah kembali ke sana, suara Nenek Sari bergetar, penuh ketakutan. Kau sudah terlalu dekat, dan arwah itu sudah mengincarmu. Kalau kau melanggar lagi, aku tak bisa menyelamatkanmu. Meski rasa takut terus menghantuinya, Dinda tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin hari semakin menggerogoti pikirannya. Mimpi buruk tentang sosok wanita di pohon tua itu datang setiap malam, menyiksanya dengan bayangan yang tak pernah hilang. Dalam mimpinya, Dinda melihat wanita bernama Rati itu tersenyum, bibirnya menyeringai dingin saat memanggil Dinda untuk mendekat. Setiap malam, mimpi itu semakin nyata, seakan-akan Rati benar-benar ada di sana, menunggunya. Suatu malam, Dinda terbangun dengan jantung berdebar hebat. Ada suara bisikan lembut memenuhi kamarnya. Bisikan itu terdengar sangat dekat, seperti seseorang yang berbisik di telinganya. Ketika ia mulai menyadari sumbernya, dadanya terasa sesak. Suara itu datang dari arah kebun, dari arah pohon besar itu. Dengan hati-hati, Dinda melangkah turun dari tempat tidurnya, berjalan menuju jendela, mencoba memastikan bahwa itu hanyalah halusinasi. Tapi ketika matanya menatap keluar, ke arah kebun, napasnya terhenti. Di bawah sinar bulan yang pucat, pohon besar itu tampak lebih gelap dan menyeramkan dari biasanya. Dan di bawah naungan cabang-cabangnya yang berkerut, Dinda melihat sosok wanita berdiri diam. Dialah Ratih. Dia menatap lurus ke arah rumah, ke arah Dinda. Mata hitamnya yang tak bercahaya membuat bulu kuduk Dinda berdiri. Datanglah. Dinda. Aku menunggumu. Suara lembut itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, merasuk langsung ke dalam pikirannya. Dinda mencoba menutup telinganya dengan kedua tangan, namun suara itu tidak hilang. Bisikan itu, lebih kuat dari sebelumnya, terus menggema di dalam kepalanya, memaksa Dinda untuk bergerak. Tubuhnya terasa seakan bukan miliknya lagi. Tanpa sadar, kakinya melangkah menuju pintu belakang rumah. Tangannya gemetar saat membuka pintu, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang menariknya keluar. Ia berjalan menuju kebun, di mana sosok Rati sudah menunggunya di bawah pohon angker itu. Sesampainya di bawah pohon, tubuh Dinda menggigil hebat. Sosok Rati kini berdiri di depannya, begitu nyata. Wajahnya tetap diselimuti kegelapan, namun Dinda bisa merasakan tatapan menusuk yang diarahkan padanya. Rati tersenyum, senyum yang dingin dan mengerikan, penuh kebencian dan dendam yang mendalam. Kau datang seperti yang kuharapkan, suaranya terdengar datar, tetapi ada kengerian yang terpendam di balik setiap katanya. Sebelum Dinda sempat mengajukan pertanyaan, tangan dingin Rati tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dengan cengkeraman yang kuat. Dinda merasa tercekik oleh rasa dingin yang menjalar dari sentuhan itu, membuat darahnya membeku. Tanpa kata-kata, Rati menariknya semakin dekat ke pohon. Jantung Dinda berdegup semakin kencang, dan saat itulah angin tiba-tiba bertiup kencang dari segala arah, menderu seperti badai. Suara tawa Rati bergema di sekitar mereka, tawa yang menyeramkan dan penuh amarah. Namun, di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul sosok lain dari bayang-bayang gelap di belakang pohon. Langkahnya berat, suaranya berderak seperti kayu yang lapuk. Dinda menoleh, matanya membelalak lebar saat ia melihat siapa yang berdiri di sana. Seorang pria, wajahnya kusut, penuh luka dan darah kering.
Pria itu berjalan tertatih, matanya penuh dendam dan kemarahan. Dinda langsung mengenali sosok itu, meskipun ia belum pernah bertemu sebelumnya. Pria itu adalah suami Ratih, orang yang telah membunuhnya dengan kejam. Sekarang saatnya, suara pria itu parau, penuh kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun. Dinda membeku di tempatnya. Kedua arwah ini, Ratih dan suaminya, saling berhadapan, dan Dinda terjebak di antara mereka, tak tahu harus melakukan apa. Rasa takut yang melumpuhkan membuat kakinya sulit bergerak. Angin semakin kencang, suara tawa Ratih dan suaminya bercampur dengan gemerisik daun, menciptakan simfoni mengerikan yang menyelimuti malam itu. Ratih menoleh ke arah suaminya, dan untuk pertama kalinya, Dinda melihat ekspresi penuh kebencian yang tak bisa dijelaskan di wajah wanita itu. Pertarungan arwah yang tak terduga akan segera dimulai, dan Dinda hanya bisa berharap dia bisa lolos dari malapetaka yang menunggu di depan matanya. Suami Ratih menatap mereka dengan mata merah menyala penuh kebencian. "Kau tidak bisa pergi, Ratih. Selamanya kau milikku," ia ucapnya dengan suara yang parau dan penuh amarah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti desisan ular, membawa hawa dingin yang semakin menusuk. Dinda tersentak mendengar itu. Ia baru menyadari bahwa arwah suami Ratih juga terperangkap di pohon yang sama, menghantui Ratih setiap malam, mengurung mereka dalam siklus dendam yang tak pernah usai. Keduanya terikat pada tragedi masa lalu yang penuh darah dan pengkhianatan. Ratih mencoba melarikan diri dengan mengambil tubuh baru, mencoba mendapatkan kebebasan dari penderitaan, namun suaminya selalu berhasil menghentikannya, merantai jiwa Ratih dalam keputusasaan tanpa akhir. Kengerian yang dirasakan Dinda semakin memuncak saat ia merasakan cengkeraman dingin Ratih semakin kuat, seolah-olah arwah itu siap menariknya masuk ke dalam dunia mereka yang kelam. Dinda berusaha keras untuk melawan, mencoba melepaskan pergelangannya dari genggaman hantu wanita itu, namun sia-sia. Genggaman Ratih terlalu kuat. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan dari dunia lain mulai memenuhi telinganya, menyelimuti pikirannya dengan ketakutan yang tak tertahankan. Dinda merasa tak ada jalan keluar, seolah dirinya akan segera menjadi korban berikutnya. Namun, sebelum segalanya berakhir, terdengar teriakan yang nyaring memecah malam. "Dinda, jauhi dia, Itu suara Nenek Sari. Dari kejauhan, Dinda melihat Nenek Sari berlari ke arah mereka, membawa sesuatu di tangannya. Mata Dinda yang mulai kabur menangkap kilatan garam dan seikat daun kelor di tangan neneknya. Tanpa ragu, Nenek Sari melemparkan segenggam garam langsung ke arah Ratih. Garam itu mendarat tepat di tubuh arwah Ratih, dan seketika, jeritan melengking keluar dari mulutnya. Ratih melepaskan genggamannya dari Dinda, tubuhnya tampak bergetar hebat, seperti dibakar dari dalam. Asap hitam mulai mengepul dari tubuh arwah Ratih, membuat suasana semakin mencekam. Dinda tersungkur ke tanah, lemas dan tak berdaya, namun matanya masih terfokus pada pemandangan di depannya. Ratih menjerit kesakitan, sementara arwah suaminya tampak mendekat, mencoba menggapainya. Dalam sekejap, keduanya tersedot ke dalam asap tebal yang menutupi pohon, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang mendalam. Dinda terbaring di tanah, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar. Malam yang mencekam itu akhirnya berakhir, tapi di dalam hatinya, Dinda tahu arwah-arwah itu belum sepenuhnya pergi. Mereka masih mengintai, terjebak dalam dendam yang tak akan pernah mati. Setelah malam mencekam itu, Dinda tak pernah lagi berani mendekati pohon besar di belakang kebun. Bayangan sosok Ratih dan suaminya masih menghantui pikirannya, meskipun sosok keduanya sudah lenyap bersama asap hitam. Nenek Sari tak pernah lagi mengulangi peringatan, tapi Dinda tahu, tanpa perlu dikatakan lagi, bahwa pohon itu bukan sekadar pohon tua biasa. Itu adalah tempat terkutuk, sarang dari dendam yang tak akan pernah damai. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Dinda mencoba melanjutkan hidup, pohon itu selalu berada di tepi pandangannya, menjulang diam seperti pengingat akan malam penuh teror. Setiap kali ia lewat di kebun, hawa dingin selalu menyelimuti tempat itu, seolah-olah arwah yang pernah ia lihat masih bersembunyi di balik batangnya yang keriput. Bahkan saat angin tak bertiup, Dinda bersumpah mendengar gemerisik dari daun-daunnya, seolah-olah pohon itu berbisik, memanggil seseorang untuk mendekat lagi. Nenek Sari memberitahu Dinda bahwa pohon itu sudah ada sejak sebelum mereka lahir, sejak zaman desa itu dibangun. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, namun setiap generasi memiliki kisah-kisah yang mencekam tentang orang-orang yang hilang di dekatnya. Arwah Ratih dan suaminya hanyalah bagian dari siklus gelap yang terus berulang, dan meskipun kini mereka lenyap, tak ada jaminan arwah lain tak akan muncul. Pohon itu memiliki kekuatan sendiri, menarik mereka yang rapuh atau penuh dendam. Meski Nenek Sari percaya mereka sudah aman,
Dinda tak bisa menyingkirkan perasaan bahwa pohon itu masih menunggu. Menunggu korban berikutnya yang akan datang dengan rasa penasaran, atau mungkin dengan rahasia gelap yang bisa memicu dendam baru. Keheningan yang menyelimuti pohon itu bukanlah tanda akhir, melainkan sebuah ketenangan yang menipu, seperti mata badai sebelum amukan berikutnya. Pohon itu akan terus berdiri di sana, diam namun penuh kehidupan kelam yang bersembunyi di dalamnya. Dinda tahu, pada waktunya, seseorang akan datang lagi. Dan ketika itu terjadi, pohon terkutuk itu akan kembali membuka pintunya, siap menyambut mereka yang cukup bodoh untuk mendekat, dan siklus kengerian pun akan dimulai kembali. Tamat.